dirinya tanda-tanda bekas perjalanan. Artinya ini orang kami tidak ada yang kenal. Tapi kalaupun dia dari tempat yang jauh, kami tidak melihat adanya tanda-tanda bekas perjalanan pada dirinya. La ya'rifuhu minna ahad. Kami tidak satu pun di antara kami yang mengenal siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi, sehingga orang tersebut mendekat duduk di hadapan Nabi SAW. Bahkan fa'asnada rukbatihi ila rukbatihi, dia menempelkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Wa waqa'a kaffayhi 'ala fakhidhihi, dan ia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW dan berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beri kabar kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjawab, al-Islam, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan kau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kau bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kau puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau pergi haji ke Baitullah apabila engkau mampu dalam perjalanan. Dijawab Nabi begitu. Setelah dijawab Nabi begitu, orang tersebut menjawab, sadaqah, benar, engkau benar. Fa'ajibna, maka kami pun, para sahabat diam aja nonton sudah. Kami pun merasa heran, ini orang bertanya, lalu setelah dijawab oleh Nabi, justru dia membenarkan apa yang dijawab, apa yang jadi jawaban dari Nabi. Benar. Bingung, sampai bingung. Karena mau bilang kami bingung. Lalu dia bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman, maka kabarkan sekarang kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Nabi menjawab, iman antu'mina billah. Al-iman antu'mina billah. Engkau percaya iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, wa rusulihi, dan para utusan Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kalau saudara benar, lagi-lagi dia bilang engkau benar. Lalu orang ini nanya lagi, fa'akhbirni 'anil ihsan, maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kau sembah Allah seakan-akan kau lihat. Fa in lam takun tarahu, apabila itu tidak terjadi, maksudnya engkau tidak mampu sampai pada batasan maqam derajat seakan melihat Allah, maka tanamkan fa innahu yarak, sesungguhnya ia melihatmu. Maqam yang paling tinggi itu ketika seseorang dia mampu di setiap keadaannya, bukan cuma di ibadah, di setiap keadaannya mampu merasa selalu melihat seakan-akan di hadapannya adalah Allah. Itu maqam tertinggi. Tapi jika tidak sampai pada maqam tersebut, maka saat ibadah, coba saat ibadah, engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Dan nyampe ke situ juga, ya udah, jangan putus asa, jangan putus harapan. Ada maqam lagi, tapi di bawah itu, yaitu maqam engkau sembah Allah, kau ibadah kepada Allah dengan keyakinan penuh Allah mengawasimu, dengan kesadaran penuh Allah mengawasimu. Itu sudah ihsan. Itu sudah termasuk ihsan. Dalam Quran sering disebut orang ihsan itu, bahasa Arabnya muhsin. Muhsin. Dalam ayat banyak sekali Allah menyebutkan. Contohnya, innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang ihsan. Dengan orang-orang yang ihsan, yaitu orang-orang
yang menyembah Allah seakan-akan dia menyaksikan Allah. Kalaupun tidak, dia meyakini dengan kesadaran penuh ketika ibadah dia disaksikan oleh Allah. Itu ihsan muhsin. Tergolong orang muhsinin. Lalu setelah itu orang tersebut tanya lagi, fa'akhbirni 'anis sa'ah, maka kabarkan sekarang kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya dua-duanya nih, yang bertanya sama yang ditanya sama-sama enggak tahu. Kalau fa'akhbirni 'an amaratiha, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Lalu dijawab oleh Nabi, antali dan amatu rabbataha. Tanda kiamat yang pertama dijawab oleh Nabi, antali dan amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan majikannya. Seorang ibu melahirkan majikannya. Entah itu secara harfiah. Kalau zaman dulu ada zaman perbudakan, di mana para budak banyak mengandung anak dari majikannya sendiri, dan anak tersebut ya majikannya. Anak tersebut ya majikan dia juga, dan dia akan tetap jadi budak dari anaknya sendiri secara harfiah begitu. Tapi ini juga bisa secara maknawi. Zaman sekarang nggak ada budak. Bagaimana itu bisa jadi tanda kiamat? Sedangkan zaman sekarang nggak ada budak. Ya, yang terlihat banyak para anak-anak yang menjadikan ibunya bagaikan budak, walaupun bukan hamba saya. Atau kesalahan cara didik dari orang tua, bahkan si ibu sendiri, sehingga si anak menjadi seolah-olah tuannya dan si ibu adalah budaknya. Ya, itu zaman itu tandanya para ibu melahirkan majikan, anak macam majikan, apapun memperhitungkan. Ya, simpelnya kan, di mana anak yang cuci baju, cuci piring, ibu semua. Yang anak tidak lakukan apa-apa, cuma belajar itu. Padahal kalau sudah balik tidak ada cerita begitu. Anak yang sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya diajarkan, walaupun dia belum bisa cari duit, masih masa belajar. Tapi bukan gawe ini cuma belajar, baik dia harus ikut bantu rumah. Dia harus ikut bantu rumah, baik laki maupun perempuan, kasih tugas. Sehingga tidaklah seorang ibu melahirkan majikan. Bukan gawe rumah itu cuma gawe ibu galau, sehingga si anak bagaikan majikan cuma belajar baik. Atau kakek si anak yang nyari duit untuk keluarga, untuk ibunya nih, untuk ibunya. Tapi gawe rumah masih ibunya. Nah, bukan berarti itu mentang-mentang nyari duit ibu inti kemudian jadikan seakan pembantunya. Pekerjaan rumah harus diambil juga diambil alih oleh anak. Mungkin tidak semua ya, tapi ada, tetap harus bagian yang diambil dari pekerjaan rumah. Jangan semua dilakukan oleh orang tua, seakan-akan orang tua adalah budak dari anaknya sendiri. Kalau itu terjadi, maka itu tanda kiamat. Kemudian wa antal qura ter'adat dari Aisyah yatatawaruna fil bunyan mentalaqa. Kemudian dua tanda saja dikasih Nabi. Kata Nabi, engkau akan melihat para orang-orang yang nyeker, orang-orang yang tidak punya alas kaki, bahkan orang-orang yang telanjang, tidak punya baju. Maksudnya apa? Bahkan para penggembala domba, penggembala kambing, maksud orang-orang miskin, tidak punya. Tapi ya tatawwaduna fil bunyan, saling tinggi meninggikan bangunan. Tidak punya, tapi maksud sendiri. Tidak punya tapi maksudnya sendiri. Dia miskin, tidak punya, orang tuanya miskin, maksud akhirnya jual tanah ini, jual tanah habis. Bahkan ketika sudah kondisinya benar-benar di bawah, down, pinjol aja, pinjaman online, pinjaman bank, demi untuk apa? Untuk bisa kredit rumah, untuk bisa kredit mobil, kredit kendaraan. Engkau akan melihat orang yang tidak punya alas kaki, tapi saling tinggi meninggikan bangunan. Setelah itu kemudian pergi orang tersebut. Falabithtu
Kemudian setelah dari riwayat disebutkan setelah 3 hari dari kejadian tersebut, Nabi nanya sama Sayyidina Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis saya, kau tahu gak siapa yang bertanya kemarin itu? Betul, aku, kata Sayyidina Umar menjawab, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya Nabi tahu. Maka dijawab oleh Nabi, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Masya Allah. Jibril datang sengaja untuk ngajarin kalian tentang agama kalian. Termasuk apa nih yang kita ada dalam bab sekarang ini, tentang ihsan. Tentang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau sembah Allah seakan-akan kau menyaksikan Allah. Jika tidak sampai pada maqam seperti itu, maka yakinkan hatimu, yakinkan dirimu kau ibadah, Allah menyaksikan. Itu ihsan. Dan orang ihsan disebut muhsin. Golongan muhsinin, orang-orang ihsan. Muhsin kalau diartikan orang-orang baik. Orang-orang baik kalau secara arti lughat bahasa artinya orang-orang baik. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang ihsan itu orang yang ibadah sama Allah seakan menyaksikan Allah, atau kalau tidak sampai maka dia ibadah dalam keadaan yakin dan kesadaran penuh sedang disaksikan Allah. Itu muhsin, muhsinin atau orang ihsan.